pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, bukan pemimpin yang memberikan petunjuk kepada jalan yang terang, tapi pemimpin-pemimpin yang menyesatkan umatnya. Siapa pemimpin-pemimpin yang menyesatkan umatnya? Pemimpin-pemimpin yang dolim, pemimpin-pemimpin yang tidak adil, pemimpin-pemimpin yang hanya mementingkan pribadinya, mementingkan keluarganya, bukan mementingkan kepentingan umatnya atau rakyatnya. Atau pemimpin-pemimpin yang berbuat perbuatan yang sesat dan yang menyesatkan. Pemimpin yang semacam itu lebih ditakuti oleh Rasulullah daripada Dajjal. Kita sudah takut kepada Dajjal, tapi lebih takut daripada Dajjal al-a'immatul mudillin, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan rakyatnya. Pemimpin yang tidak melaksanakan perintah Allah, pemimpin-pemimpin yang mengerjakan larangan-larangan Allah, pemimpin-pemimpin yang dolim, pemimpin-pemimpin yang tidak adil. Itulah sabda Rasulullah, sebenar-benar saya daripada selain Dajjal, lebih saya takuti daripada Dajjal. Siapa yang maksud al-a'immatul mudillin? Pemimpin-pemimpin, al-a'immah jamak daripada imam. Tapi maksudnya di situ pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Maka diperintahkan oleh Allah menjadi pemimpin itu pemimpin yang adil, yang menunjukkan kepada umatnya jalan kebenaran, jangan memberikan contoh jalan kedoliman. Sehingga pemimpin-pemimpin yang adil itu nanti mendapat jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah di padang mahsyar. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sab'atun, 7 golongan, la yadilluhumullahu yauma la dilla illa dilluh, dan Allah tidak memberikan perlindungan pada hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah nanti di padang mahsyar. Allah akan memberikan 7 golongan kepada 7 golongan yang akan Allah lindungi pada saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. 7 golongan itu pertama Rasulullah sebutkan al-imamul adil, imam pemimpin yang adil, ya, bukan pemimpin yang dolim. Pemimpin yang adil, memikirkan kepentingan rakyatnya, bukan kepentingan pribadinya, bukan kepentingan keluarganya, yang dipikirkan kepentingan umatnya, dan berbuat adil, netral dalam segala tindakannya, tidak memihak kepada siapapun saja, meletakkan manusia di depan hukum sama. Itulah pemimpin-pemimpin yang adil. Itulah pemimpin yang diharapkan. Rasulullah bersabda, benar-benar saya dari selain Dajjal, lebih saya takuti daripada Dajjal. Al-imamul mudillin, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, pemimpin yang dolim, pemimpin yang tidak adil, yang berpihak kepada kepentingan pribadinya atau kepentingan keluarganya,
atau kepentingan kelompoknya sehingga dia tidak berbuat adil. Itulah pemimpin-pemimpin yang dolim, yang bakal dibakar di api neraka. Pemimpin yang semacam itu, Rasulullah menyatakan saya lebih takut kepada pemimpin yang dolim daripada Dajjal. Dajjal sudah kita takuti, tapi lebih ditakuti pemimpin-pemimpin yang tidak adil. Seorang pemimpin harus berbuat adil, tidak memihak kemana-mana, netral di tengah-tengah. Itulah pemimpin yang adil, yang tidak memihak kepada kepentingan-kepentingan yang manapun saja. Pemimpin yang dolim tempatnya di api neraka. Maka pemimpin-pemimpin yang merasa pemimpin, dari sekecil-kecilnya pemimpin sampai yang pemimpin-pemimpin yang besar, bertanyalah kepada dirimu. Yang tidak bisa dibohongi hanya dirinya sendiri. Orang lain bisa dibohongi, tetapi yang tidak bisa dibohongi dirinya sendiri. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa dibohongi. Maka setiap pemimpin bertanyalah kepada dirinya, benarkah saya berbuat adil dalam segala tindakan saya? Atau saya berbuat dolim, tidak berbuat adil? Saya memihak kepada kelompok untuk kepentingannya? Ini semuanya bertanya pada dirinya sendiri. Tanya kepada hati nuraninya. Karena orang yang berdusta, orang yang bohong, yang tahu hanya dirinya kalau dia itu bohong. Dan dirinya sih tidak bisa dibohongi. Kalau dia berbuat dolim, dirinya sendiri yang tahu bahwa saya ini dolim. Cuman ditutup-tutupi kepada umatnya seolah-olah adil. Tanya kepada hati kecilnya, dolim atau tidak dolim, jujur atau tidak jujur. Tanya pada dirinya sendiri. Maka kalau Rasulullah bersabda, la'ana, benar-benar saya, min ghairi dajjal, dari selain Dajjal, akhwafu alaikum minad Dajjal, lebih saya takuti atas kalian daripada Dajjal. Siapa itu? Al-a'immatal mudillin, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Ini yang paling ditakuti Rasulullah, lebih ditakuti pada Dajjal. Siapa lebih ditakuti pada Dajjal? Lebih dari Dajjal, pemimpin-pemimpin yang dolim, pemimpin-pemimpin yang tidak berbuat adil, pemimpin-pemimpin hanya mementingkan kepentingan dirinya, kelompoknya, golongannya, keluarganya, bukan umat yang dipikirkan. Pemimpin yang dolim semacam itu lebih ditakuti oleh Rasulullah daripada Dajjal. Dajjal sudah ditakuti, tapi pemimpin yang dolim lebih ditakuti karena menyesatkan umat, menyesatkan rakyat. Lengkap. Maka kalau berbicara soal mental, hanya agamalah yang memiliki mental. Kalau akan mengadakan revolusi mental, kembalilah kepada ajaran agama Islam. Jadi kalau anak-anakku jadi pemimpin apapun saja, memimpin madrasah yang adil, memimpin pesantren yang adil, jangan dolim. Memimpin RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, presiden yang adil.
Dan pemimpin yang adil inilah yang mendapat jaminan dari Rasulullah nanti pada hari kiamat. Pada saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, maka termasuk pemimpin yang adil akan mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makalah jadilah pemimpin yang adil. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man isdada ilman wa lam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'da. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man isdada ilman, barang siapa yang bertambah ilmunya, zada yazidu, isdada bertambah. Man isdada ilman, barang siapa yang bertambah ilmunya, walam yashudan, tetapi tidak bertambah hidayatnya dari Allah. Lam yasdad, maka tidak bertambah minallah, dari Allah, illa buddha, kecuali tambah jauh dari Allah. Maka selalu saya buka pengajian ini, kita yang dipanjangkan umur, mudah-mudahan senantiasa mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bertambah ilmunya, hebat. S1 lulus angkanya 10, S2 lulus angkanya 10, S3 sampai profesor, doktor lulus, tetapi tidak mendapat hidayat dari Allah. Na'udzubillah. Orang semacam itu tidak menambah dekat kepada Allah, bahkan menambah jauh dari Allah. Ilmunya hebat, tapi taufik dan hidayah dari Allah tidak ada, sehingga dia tidak mengamalkan ilmunya. Doktor dalam ilmu usulul fikih, tapi tidak sholat, tidak puasa. Doktor dalam ilmu syariat Islam, tapi kerjaannya main judi, mabuk-mabukan. Itu orang yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya dari Allah. Itu orang biar doktor dalam ilmu syariat Islam, kalau tidak menjalankan perintah Allah dan tidak menjauhi larangan Allah, doktor yang semacam itu jauh dari Allah. Tapi tidak mendapat gelar doktor, sholatnya rajin, puasanya rajin, zikirnya rajin, tidak pernah mengerjakan larangan Allah. Itulah orang yang dekat kepada Allah. Kita maunya doktor, sholatnya bagus, puasanya bagus, akhlaknya bagus, gelarnya doktor. Nah, itu yang kita cari. Kalau sekedar doktor saja, tapi akhlaknya tidak baik, sombong, angkuh, tamak, serakah, sholat tidak, misalnya puasa tidak, malah larangan Allah yang dikerjakan. Umpama ada orang semacam itu, itulah yang dimaksud oleh hadis ini. Manis dada ilman, barang siapa yang bertambah ilmunya, walam yasdad hudan, dan tidak bertambah hidayatnya dari Allah, lam yasdad, maka tidak bertambah dia, kecuali bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang dekat dengan Allah? Orang yang dekat dengan Allah, orang yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah orang yang dekat dengan Allah. Jadi kalau ingin dekat dengan Allah, laksanakan sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya.
laksanakan perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah, insya Allah kita akan menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat bukan salatnya saja yang dipentingkan. Ketika salat hatinya hadir apa tidak? Kalau hatinya tidak hadir ketika salat, salatnya sia-sia. Cuman dapat cungkir walik saja. Tapi salat yang diharapkan, yang diperintahkan oleh salat, ketika salat hatinya hadir, hatinya tidak ghaib. Itu salat yang sebenarnya. Mulai takbir hatinya hadir. Usolli fardul maghribi mustaqbilal kiblati thalatha raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Dengan takbir dalam hatinya niat Allahu Akbar, dalam hatinya saya niat salat maghrib menghadap kiblat 3 rakaat, terpenuhi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, hatinya hadir. Mulai takbir Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, hadir. Hatinya hadir. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hatinya hadir. Sampai salam, ketika salam assalamualaikum hatinya hadir. Keselamatan atas engkau para malaikat, hatinya hadir. Niat khuruj minas sholah ketika assalamualaikum itu. Itulah sholat yang diminta, bukan sekedar Allahu Akbar cungkir walik ruku sujud, tapi hatinya ghaib. Ya, kalau sholat kamu seperti itu, insya Allah menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau hamba itu dekat dengan Allah, insya Allah doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam ibadat itu yang penting hatinya hadir. Ketika sujud hatinya hadir. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Hatinya hadir. Dalam hatinya saya sujud kepadamu ya Allah, Maha suci engkau yang maha tinggi. Hatinya hadir. Itu solat yang akan membawa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting bukan solat soal cungkir walik saja, tetapi hendaknya hatinya ketika solat hadir. Wa qala Isa alaihi salam, ila mata tasifuna tariq lil mudallajin wa antum muqimuna ma'al mutahayyirin
fahada wa ghairuhu minal akhbar yadullu ala azimi khataril ilmi. Ila mata, sampai kapan kau tasifuna tariq, kau menjelaskan jalan, menunjukkan wasofa yasifu tasifuna tariq, engkau menyifatkan, artinya menunjukkan jalan, lil mudallajin, al mudallajin itu orang-orang yang berjalan di malam hari, di gelap hari. Mata tasifuna tariq, kapan engkau akan mensifatkan, menjelaskan jalan, lil mudallajin, bagi orang-orang yang berjalan tengah malam. Wa antum, sedangkan kamu, mukimuna, kalian berdiri, ma'al mutahayyirin, bersama-sama dengan orang-orang yang bingung. Sampai kapan engkau bisa menjelaskan jalan kepada orang-orang yang berjalan di tengah malam? Wa antum, sedangkan kalian, mukimuna, engkau berada, berdiri, ma'al mutahayyirin, bersama-sama orang bingung. Orang bingung tidak bisa menunjukkan kepada orang, dia sendiri bingung. Nah, fakhada wa ghairuhu, ini dan selain tadi, minal akhbar, pada hadis-hadis, yadullu, yang menunjukkan ala azimi khotoril ilmi, atas besarnya bahayanya ilmu. Fa innal alim, mamka sesuna orang alim, imma muta'arridun lil halakil abad, sesungguhnya orang yang alim, imma, di mana muta'ridun, ditampakkan kepada kerusakan yang abadi, auli sa'adatil abad, dan untuk kebahagiaan yang abadi. Ya, orang alim tinggal pilih. Ya, semuanya tinggal memilih kok. Orang kaya tinggal pilih, mau masuk surga dengan kekayaannya atau mau masuk neraka dengan kekayaannya. Orang alim, para ulama tinggal pilih, mau masuk surga dengan ilmunya atau mau masuk neraka dengan ilmunya. Ini namanya muta'arridun, dihadapkan, lihalakil abad, untuk kerusakan selamanya, auli sa'adatil abad, atau untuk kebahagiaan selamanya. Orang alim pilih, mau hancur di neraka selama-lamanya atau kau mau hidup bahagia di surga, tinggal pilih. Orang kaya tinggal pilih, mau masuk surga dengan kekayaannya atau mau masuk neraka dengan kekayaannya. Orang yang mempunyai kedudukan atau jabatan, jadi pemimpin, katakan jadi bupati, katakan jadi gubernur, katakan jadi presiden, katakan jadi menteri. Orang yang punya kedudukan dan jabatan tinggal pilih, mau masuk surga dengan jabatannya atau mau masuk neraka dengan jabatannya. Demokrasi, tinggal pilih aja. Orang alim, muta'arridun lil halakil abad, orang alim yang dihadapkan kepada kehancuran yang abadi, artinya neraka, kalau kau tidak mengamalkan ilmunya. Justru ilmunya dipergunakan hanya untuk mencari kemewahan,
ilmunya dipergunakan untuk mencari kedudukan atau jabatan, bukan ilmunya untuk mencari keridhaan Allah. Kalau ingin masuk surga, muta'aridun li sa'adatil abad, untuk kebahagiaan yang abadi. Hai orang yang berilmu, pergunakanlah ilmumu untuk mencari keridhaan Allah. Perangi kemiskinan dengan ilmumu, perangi kebodohan dengan ilmumu. Maka orang yang berilmu perang tiap hari melawan kebodohan. Di mana ada kebodohan kita perangi, sehingga tidak ada orang bodoh, orang menjadi pintar semua. Perangi kemiskinan. Inilah kewajiban orang-orang yang berilmu. Perangi kebodohan, perangi kemiskinan lillahi ta'ala, karena mencari keridhaan Allah. Insya Allah orang alim akan masuk surga dengan ilmunya. Kaya, oleh Allah dikasih harta kekayaan, bersyukurlah kepada Allah. Kau dilahirkan dari perut ibumu enggak bawa sepatu. Apakah kau lahirkan pakai sepatu? Apa kau dilahirkan pakai baju? Kau dilahirkan dari perut ibumu dalam keadaan telanjang. Kemudian kau sekarang punya sepatu. Kau sekarang punya baju. Kau sekarang punya rumah. Kau sekarang punya mobil. Kau sekarang dikasih rezeki oleh Allah. Pergunakanlah rezeki yang diberikan oleh Allah untuk mencari keridhaan Allah. Jangan menjadi orang kaya yang pelit. Jangan menjadi orang kaya yang koret. Jangan jadi orang kaya yang kikir. Jadilah orang kaya yang dermawan. Engkau kaya, lihat sekitarnya, ada masyarakat yang tidak makan apa tidak. Datanglah kepada orang kaya, lapor, supaya orang kaya tadi tahu kalau engkau orang miskin, belanjakan hartanya untuk orang miskin itu. Orang kaya tinggal pilih jalan salah satu oleh kau. Mau masuk surga dengan kekayaannya atau mau masuk neraka kekayaannya. Orang kaya itu sama saja muta'arridun lihalakil abad au li sa'adatil abad. Orang kaya pun ditampakkan, dihadapkan kepada kerusakan, kehancuran yang abadi dan kebahagiaan yang abadi. Apa surga, apa neraka, tinggal pilih. Orang yang punya kekuasaan jabatan sama muta'arridun lihalakil abad au li sa'adatil abad. Orang yang punya jabatan dan kedudukan tinggal pilih, mau masuk surga dengan jabatannya atau mau masuk neraka dengan jabatannya. Kalau kau menjadi pejabat pemerintah, kemudian kau tidak berbuat adil, justru kau berbuat dolim hanya untuk mengumpulkan kekayaan pribadi, tidak memikirkan nasib rakyatmu, maka kau akan masuk neraka dengan jabatanmu. Ketika kau menjadi pejabat pemerintah, kau tegakkan kebenaran, kau tegakkan keadilan, tunjukkan keadilanmu kepada rakyatnya, perjuangkan kebenaran, usahakan rakyatnya untuk sejahtera. Kalau kau pergunakan jabatanmu untuk mencari keridhaan Allah, insya Allah kau akan masuk surga dengan jabatannya.
Sebaliknya, kalau kau menjadi pejabat pemerintah berbuat dolim, tanya kepada dirinya sendiri. Tanya kepada hati kecilnya, hai pejabat-pejabat pemerintah, apa benar saya ini berbuat adil? Apa benar saya berbuat dolim? Hanya hati kecilmu yang bisa menjawab. Allah mempersilakan, mau masuk surga dengan jabatannya atau mau masuk neraka dengan jabatannya. Mau masuk surga dengan kekayaannya atau mau masuk neraka dengan kekayaannya. Kepada para ulama-ulama, mau masuk surga dengan ilmunya atau mau masuk neraka dengan ilmunya, persilakan, bebas. Bagaimana? Mantap. Wa annahu bil khawdi fil ilmi qad hurrima as-salamatu illam yudrak as-sa'adatu. Boleh dibaca haroma yudriku. Wa annahu, dan sesungguhnya, bil khawdi, dengan memasuki, fil ilmi, kepada ilmu, maka tinggal pilih kepada mereka. Qad harrama, telah diharamkan kepadanya, as-salama, keselamatan, illam yudrik as-sa'adah, kalau dia tidak mendapatkan kebahagiaan, tidak mendapatkan surga, ya ke neraka. Inilah yang selalu kita ini berbicara tentang fadilahnya ilmu, tentang hebatnya ilmu, tentang keutamaan ilmu. Sehingga Rasulullah SAW menjadikan al-ulama warathatul anbiya. Alangkah hebatnya ulama itu sebagai pewaris Nabi. Nabi tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan emas dan perak. Nabi hanya meninggalkan Al-Quran dan sunnahnya. Orang yang menjadi pewaris Nabi adalah orang-orang yang melaksanakan Al-Quran dan sunnahnya. Itulah pewaris Nabi. Karena ulama yang berilmu Al-Quran, ulama yang berilmu sunnah Rasulullah kemudian mengamalkannya, maka ulama itulah termasuk al-ulama warathatul anbiya. Kalau ulama punya ilmu Al-Quran, punya ilmu hadis, tetapi tidak menjalankan isi Al-Quran, tidak menjalankan sunnah Nabi, malah sebaliknya, ilmu agamanya hanya dipergunakan untuk mencari kemewahan, kedudukan dan jabatan, itu bukan pewaris Nabi. Yang pewaris Nabi orang yang berilmu Al-Quran, orang yang berilmu sunnah Rasulullah, dan orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah sebagaimana ilmunya dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah. Itulah al-ulama warathatul anbiya. Dari hebatnya ilmu ini, yang tadi yang kita baca semua dasarnya hadis. Wa ammal athar, adapun sekarang yang athar. Athar itu perkataan-perkataan daripada para sahabat, disebut athar. Faqad qala Umar radhiyallahu an, inna akhwafa ma akhafu ala hadil ummah al munafiqul alim. Qalu wa kaifa yakunu munafiqun aliman? Qala alimul lisan jahilul qalbi wal amal. Na'udzubillah min dalik. Berkata Sayyidina Umar radhiyallahu an, inna akhwafa ma akhafu ala hadil ummah,
Sesungguhnya yang paling saya takuti atas umat ini, inna akhwafa ma akhafu, sesuai yang paling saya takuti ala hadil ummah, kepada umat ini, al munafiqul alim, orang-orang yang munafik yang alim. Subhanallah, naudzubillah. Orang munafik tapi alim, alim tapi munafik, munafik tapi alim. Itu kata Sayyidina Umar yang paling saya takuti kepada umat ini. Al munafiqul alim, orang munafik alim. Rata-rata orang munafik alim, tapi orang alim belum tentu munafik. Orang alim belum tentu munafik, tapi orang munafik mesti alim. Sehingga orang munafik itu berhadapan dengan ayam, dia berbulu ayam. Berhadapan dengan kambing, dia berbulu kambing. Jadi orang munafik itu kayak apa? Yang suka makan ayam itu apa? Apa? Musang. Musang berbulu ayam. Mengapa musang berbulu ayam? Supaya ayam tenang berhadapan dengan dia. Tapi sebenarnya musang, cuman bulunya bulu ayam untuk menipu ayam. Atau serigala berbulu kambing. Untuk apa? Untuk menipu kambing-kambing itu. Itu namanya orang munafik. Bertemu dengan Islam, dia berbicara tentang Islam, lebih Islam daripada orang Islam. Ketemu dengan orang Kristen, dia bicara tentang Kristen, lebih Kristen daripada orang Kristen. Ketemu dengan orang Hindu, dia bicara agama Hindu, lebih Hindu daripada orang Hindu. Dia nggak punya iman. Itulah orang-orang munafik yang sangat berbahaya. Orang-orang munafik ini karena dapat merusak Islam dari dalam. Maka hati-hati dengan orang-orang munafik ini. Sayyidina Umar sudah memberikan isyarat, inna akhwafa ma akhafu ala hadil ummah, sesungguhnya yang paling tak saya takuti terhadap umatku ini al munafiqul alim, orang munafik yang alim. Qalu, mereka berkata, wa kaifa yakunu munafiqun aliman, bagaimana orang itu bisa munafik dan alim? Masa orang alim munafik? Kemudian Sayyidina Umar menjawab, qala, berkata Sayyidina Umar, alimul lisan jahilul qalbi wal amal, ilmunya cuman di lidahnya saja. Naudzubillah, pidatonya hebat, dapat mengagumkan orang satu lapangan dengan pidatonya misalnya. Tetapi dia sholat tidak, puasa tidak, jalankan perintah Allah tidak. Pidatonya hebat, menggetarkan seluruh lapangan. Tapi dia sholat tidak, puasa tidak, malah kadang-kadang yang dikerjakan larangan Allah, main judi, minuman keras, itu namanya alimul lisan.
alimul lisan jahilul qalbi wal amal. Hatinya bodoh, amalnya bodoh, artinya tidak ada. Itulah orang-orang munafik yang sangat membahayakan. Maka lihat ketika orang itu berpidato, kira-kira sehari-harinya perbuatannya sama dengan pidatonya apa tidak? Kalau perbuatannya tidak sama, pidatonya ngalor, perbuatannya ngidul, ngomongannya ngitan, perbuatannya ke barat, ngalor ngidul. Tidak adanya ucapan dengan perbuatan, tidak ada kesamaan ucapan dan perbuatan. Itulah tanda-tanda orang munafik. Orang yang jujur adanya satunya ucapan dan perbuatan. Maka dalam hadis lain yang anak-anakku pelajari di kelas, alamatul munafik thalathatun. Ya, hafal kan? Hafal kan? Alamatul munafik thalathatun. Idza hadatsa kadzaba. Apabila berbicara mesti bohong, karena pembicaraannya tidak sama dengan perbuatannya. Wa idza wa'ada akhlafah. Kalau berjanji tidak pernah memenuhi janji. Wa idza tumina khana. Kalau dipercaya malah berkhianat. Dipercaya untuk jadi bupati, akhirnya ngerampok duit rakyat. Dipercaya untuk jadi gubernur, akhirnya merampok duit rakyat. Diperguna untuk jadi presiden, hanya berbuat untuk kepentingan dirinya, mengumpulkan kekayaan. Itu namanya wa idza tumina khana. Apabila dipercaya dia berkhianat. Itu tanda-tandanya orang munafik. Sayyidina Umar berkata di sini, alimul lisan jahilul qalbi wal amal. Alimul lisan, mulutnya yang alim, mulutnya yang pinter, tetapi amalnya jauh dari mulutnya. Itu tanda-tanda orang munafik. Jadi sudah jelas, idza hadatsa kadzaba, kalau berbicara mesti bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji dia tidak memenuhi janjinya. Wa idza tumina khana, kalau dia dipercaya malah berkhianat. Dipercaya untuk jadi anggota DPR mewakili rakyat, dipercaya untuk menjadi bupati memimpin satu kabupaten sebagai amanah, dipercaya untuk memimpin gubernur satu provinsi sebagai gubernur, diberi amanah, dipercaya untuk jadi presiden, tapi lalu berkhianat kepada rakyatnya. Itu tanda-tandanya orang munafik, naudzubillah. Jadilah kita ini minas siddiqin, orang-orang yang jujur, adanya satunya perbuatan dengan perkataannya, adanya persatu-satunya ucapan dan perbuatan. Perkataannya sama dengan perbuatannya. Wa qala al-Hasan rahimahullah, la takun mimman yajma'u ilmal ulama batara ifal hukama wajadri fil amal majras sufaha. Wa qala al-Hasan rahimahullah, berkata Imam Hasan rahimahullah, la takun,
jangan engkau menjadi mimman yajma'u ilmal ulama, orang yang mengumpulkan ilmunya ulama. Ngaji ke barat ke timur, dikumpulkan ilmunya ulama. Wa taraifal hukama, dan kata-kata hikmah daripada para alim ulama. Wa yajri, dan engkau lari dalam perbuatannya majras sufaha, larinya orang-orang bodoh. Artinya bukan lari di situ. Kata Imam Hasan rahimahullah, la takun, jangan engkau menjadi mimman yajma'ul ulama, dari orang-orang yang mengumpulkan ilmunya ulama, wa taraifal hukama, dan kata-kata hikmah daripada ahli hikmah, sedang engkau berlaku di dalam perbuatannya perlakuan orang-orang bodoh. Wa yajri, dan kamu berjalan berlari fil amal, dalam perbuatannya majras sufaha, larinya orang-orang bodoh. Ya, alim tapi kayak orang yang tidak alim, ngerti hukum seperti orang yang tidak mengerti hukum. Itulah kata Imam Hasan, jangan kau menjadi orang yang hanya pandai mengumpulkan ilmunya para ulama dan kata-kata hikmah daripada para ahli hikmah, tetapi engkau larinya di dalam perbuatannya, larinya orang-orang bodoh. Perbuatannya seperti orang yang tidak berilmu, padahal dia berilmu. Nah, ini jangan kau menjadi orang-orang semacam itu, berbahaya. Wa qala rajulun li Abi Hurairah radhiyallahu an, uridu an ata'allamal ilma wa akhafu an udi'ahu. Faqala kafa bil tarkil ilma ida'atan lahu. Wa qala rajulun, dan berkata seseorang, li Abi Hurairah, kepada Abi Hurairah radhiyallahu an, uridu an ata'allal ilma, saya ingin untuk belajar ilmu, wa akhafu, tapi saya takut an udi'ahu, untuk menghilangkan ilmu. Jadi saya takut mencari ilmu, saya tidak mau cari ilmu, takut nanti cari ilmu saya hilang. Nah, itu alasan orang tidak benar ini. Faqala, maka bersabda, maka berkata Abi Hurairah, kafa bitarkil ilma ida'atan lahu, cukup dengan tidak mencari ilmu, dengan meninggalkan ilmu itu sudah berarti menghilangkan ilmu. Jadi jangan dijadikan alasan saya nggak mau belajar, nanti walaupun saya alim pinter, ilmu saya nanti hilang, artinya tidak saya amalkan. Dijawab oleh Abu Hurairah, kafal mat, faqala kafa, cukup, bitarkil ilmi, dengan meninggalkan ilmu, ida'atan lahu, sudah menghilangkan ilmu. Wakil Ibrahim ibni Utbah, ayyunas atwalu nadaman, qala amma fi ajilid dunya fasadul ma'ruf ila man lam yashkuruhu wa amma indal maut fa'alimun mufritun. Dikatakan kepada Ibrahim bin Utbah, ayyunas atwalu nadaman, manusia mana yang paling panjangnya penyesalannya? Qala, maka dia menjawab, amma fi ajilid dunya, adapun di dunia ini, fasaniul ma'ruf, orang yang berbuat baik, ila man la yashkuru, kepada orang yang tidak mau berterima kasih.
kita memberikan kebaikan kepada orang, ternyata dia tidak mau berterima kasih atas kebaikan yang diberikan, itu orang yang berbuat baik itu menyesal di dunia. Kalau di akhirat, ya, wa amma indal maut, adapun yang paling sedih penyesalnya indal maut, fa'alimun mufritun, orang alim yang lengah kepada ilmunya nanti paling menyesal. Orang alim yang lengah kepada ilmunya artinya tidak mengamalkan ilmunya dan tidak mengembangkan ilmunya. Itu orang alim tadi paling menyesal nanti di kuburan. Ya Allah, mengapa. Memang nyesal itu tidak di muka, nyesal itu pasti di belakang. Tidak ada orang menyesal di depan itu. Nyesel itu pasti di belakang. Maka nanti di akhirat akan menyesal. Ya Allah, mengapa saya di dunia dulu kok tidak sholat? Ya Allah, mengapa saya dulu di dunia tidak puasa? Ya Allah, mengapa saya di dunia dulu tidak berbuat baik? Ya Allah, mengapa saya di dunia dahulu banyak berbuat dosa? Kapan itu terjadi? Nanti setelah dibangkitkan manusia dari liang kuburnya. Alasan apa kita tidak percaya kalau Allah nanti akan membangkitkan manusia dari liang kuburnya? Allah menciptakan dunia sekarang ini dengan isinya bisa. Maka Allah nanti akan menciptakan alam setelah alam dunia ini, ya, yang disebut alam akhirat. Apa alasan tidak percaya kepada orang kuburan yang akan dibangkitkan oleh Allah? Logika yang sehat. Allah bisa menciptakan sesuatu yang asalnya tidak ada kemudian jadi ada. Alasan apa untuk tidak percaya kalau nanti Allah akan membangkitkan apa yang sudah ada? Menciptakan yang belum ada saja Allah bisa. Kalau anak-anakku bertanya, Pak Sukron lahir tahun berapa? Lihat nomor mobil saya itu. Pernah lihat? 1941 Sukron Makmun. Kamu kurang memperhatikan itu. Hah? Pernah melihat nomor mobil saya? Lalu kamu bertanya, kira-kira Pak Kiai tahun 1935 di mana? Saya jawab, saya tahun 1935 masih berada di tengah sawah berupa padi. Saya tahun 1935 masih berupa ikan tongkol yang berenang-renang di lautan. Saya tahun 35 masih berupa sayur mayur. Nasi dimakan oleh ibu saya dan ayah saya. Sayur mayur dimakan oleh ayah dan ibu saya. Ikan tongkol, daging kambing dimakan oleh ayah dan ibu saya. Di antaranya jadi vitamin, di antaranya jadi sperma. Tahun 1941 lahirnya orang yang bernama Sukron Makmun.
Kalau Allah bisa mengadakan sukron makmun yang asalnya tidak ada kemudian jadi ada, apalagi tinggal menghidupkan yang sudah ada. Mengadakan yang tidak ada saja Allah bisa, apalagi tinggal menghidupkan orang kuburan yang sudah ada itu. Itu alasan akal sehat. Kalau iman, Allah bisa menciptakan segala sesuatu yang Allah kehendaki. Innama amruhu idza ayyakula lahu kun fayakunnya itu dengan fi'lul mudhari, bukan fi'lun madin. Kalau fi'lun kun fakana, tapi Allah macam kun fayakun, artinya berproses. Jadinya Nabi Adam berproses, tidak langsung Nabi Adam jadi. Tanah campur air, campur api, campur, Allah ciptakan jadi Nabi Adam. Fayakun artinya berproses. Allah ciptakan pohon pisang, buah pisang berproses. Tidak langsung buah pisang lalu turun dari langit, hujan buah pisang, tidak ada. Allah ciptakan pisang, fayakunu, maka akan ada pisang itu dengan proses. Walaupun Allah bisa tanpa proses, untuk menjadi sunnatullah semuanya berproses. Maka fayakunu, maka akan ada. Dengan proses, pisang pakai proses, manusia pakai proses. Wa qala al-Khalil Ibnu Ahmad, ar-rijalu arba'atun, rajulun yadri wa yadri annahu yadri, fadhalika alimun fattabi'uhu, wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri, fadhalika naimun fa'aikiduhu, wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri, fadhalika mustarsidun farsiduhu, wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri, fadhalika jahilun farfuduhu. Berkata Imam Khalil bin Ahmad, ar-rijalu, orang-orang itu, arba'atun, ada 4 macam. Orang itu ada 4 macam. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri, fadhalika alimun fattabi'uhu. Rajulun yadri, orang yang tahu, wa yadri, dan dia tahu, annahu yadri, bahwa dia orang tahu. Fadhalika alimun, itu orang alim. Fattabi'u, ikuti. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri, wa rajulun ya'lamu wa ya'lam annahu ya'lam. Orang yang tahu dan dia tahu kalau dirinya orang tahu, itulah orang alim. Ikuti. Wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri, fadhalika naimun faikiduhu. Orang yang tahu dan dia tidak tahu kalau dia itu orang tahu. Orang alim yang tidak sadar kalau dia orang alim. Orang alim yang dia tidak tahu kalau dirinya alim. Fadhalika naimun, itu orang sedang tidur. Faikidu, bangunkan dia supaya sadar. Orang alim yang tidak tahu kalau dirinya alim, itu namanya orang sedang tidur, bangunin. Yang ketiga, warajulun la yadri wa yadri annahu la yadri,
wa rajulun, dan orang la yadri, dia tidak tahu, wa yadri, dan dia tahu kalau dia tidak tahu. Nah, fadzalika mustarsidun, orang itu orang yang minta petunjuk, fa'arsiduhu, maka berilah dia petunjuk. Yang keempat ini yang konyol, rajulun pakai la semua, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang bodoh dan dia tidak sadar kalau dirinya bodoh. Itulah orang jahil. Farfuduhu, sepak orang itu. Jadi ada 3 orang, ya, menurut Imam Khalil bin Ahmad. Pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri, tidak pakai la. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Rajulun ya'lam wa ya'lam annahu, fadzalika alimun, itu orang alim, ikuti. Yang kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri, fadzalika naimun. Rajulun ya'lam wa la ya'lam annahu ya'lam. Orang alim yang tidak sadar kalau dia itu orang alim. Bangunin, itu sedang tidur orang alim itu gak sadar. Nah, yang ketiga bagus, la yadri, rajulun yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang tidak, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang la ya'lam wa ya'lam annahu la ya'lam. Fadzalika mustarsidun, itu orang yang minta petunjuk. Ajarilah dia, berilah dia petunjuk. Yang paling konyol yang pakai la semua. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la, gebukin. Sudah bodoh, tidak sadar kalau dia bodoh, gebukin. Farfudu, rafadu yarfudu, itu sepak kayak bola, sepak aja orang itu. Nah itu, jadi yang jahat, yang jelek itu yang nomor 4 itu. Yang nomor 1, 2, 3 masih lumayan lah. Yang bagus yang nomor pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri, fadzalika alimun fattabi'uhu. Yang kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri, fadzalika naib fa'iqadu. Ini yang kurang baik. Tapi lumayan dia orang alim, tapi orang alim sedang tidur. Bangunin. Wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri, fadzalika mustarsidun, itu orang yang minta petunjuk. Fa'arsiduhu, maka kalian kasih dia petunjuk, orang baik. Yang konyol nomor 4, la semua itu. Wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri, farfuduhu, sepak orang seperti itu. Nah, ya paling tidak nomor 1 dan nomor 3, ya kan? Nomor 2 dengan nomor 4 itu kurang baik. Yang termasuk baik ya nomor 1 dengan nomor 2. Nomor 3-nya kurang baik itu. Karena rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri, gebukin. Sudah bodoh, tidak sadar kalau dia bodoh. Apalagi bodoh merasa alim. Oh, sepak dan gebukin. Wah, sudah.
Saya kira cukup sekian, sudah jam 5. Ya, yang saya pikirkan kan kamu sekian banyaknya itu loh. Bagaimana masuknya dapur nanti. Kalau bukan puasa nggak masalah. Ya kayak orang haji itu pada waktu yang sama di tempat yang sama menuju satu titik. Orangnya 3 juta menuju tempat yang sama pada waktu yang sama. Ya tentu aja berjubel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.